Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, rekan-rekan dan sahabat-sahabat sekalian, seperti yang saya janjikan pada video pertama saya, buku yang pertama kali akan saya review itu adalah buku yang berjudul Life Begins at 40, hidup baru setelah usia 40 tahun, buah karya dari Dr. Muhammad Musyasharif. Baik, sebelum saya melanjutkan, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya jelaskan, yaitu ini videonya raw video ya. Walaupun begitu saya membuatnya dengan dua aplikasi. Yang pertama itu adalah untuk perekaman, itu adalah Bandicam yang unregistered, yang cuma bisa merekam sampai 10 menit maksimal. Tapi tidak masalah, nanti videonya kita maksimalkan saja 10 menit, karena saya bagian orang yang kurang bagus dalam mengedit gitu. Jadi memakai apa yang ada saja, dan untuk mind mappingnya saya memakai Xmind ya untuk mind mappingnya. Baik teman-teman, rekan-rekan dan sahabat sekalian, cover bukunya seperti ini. Untuk informasi umum dari buku ini, mengenai judul, penulis, dan penerbitnya itu Gema Insani ya, cetakan pertamanya itu tahun 2009. Sudah ada e-booknya tahun 2023, nanti tinggal dicek saja kalau yang mau e-book ya. Kebetulan saya tidak punya e-booknya. Halamannya itu 120 halaman untuk edisi cetak dan 104 halaman untuk edisi e-book ya. Kecil sebenarnya, bukunya kecil ya, punya saya. Walaupun 124 halaman itu kecil. Kategori non-fiksi, dia lebih kepada pengembangan diri, gaya hidup islami, dan motivasi spiritual. Terus untuk buku ini, bagusnya untuk yang parubaya, menjelang umur 40 tahun dan yang sudah umur 40 tahun, atau usia 35 ke atas lah. Ya. Lalu, premis utama atau tujuan penulis itu adalah menjelaskan kembali pemahaman kepada kita bahwa memasuki usia 40 tahun itu adalah fase kematangan pemikiran dan jiwa, sehingga kita bisa dapat meningkatkan kualitas hidup kita agar lebih bermakna, produktif, dan diberkahi. Baik teman-teman, rekan-rekan dan sahabat semua ya, ini mind mappingnya yang saya buat dengan Xmind ya. Sebenarnya di dalam buku ini itu ada 8 atau 9 bab ya. Saya memberanikan diri ada bab yang saya gabung 3 bab jadi satu, itu masalah uban ya. Ini saya gabung, ini belum selesai saya bikin ya. Mudah-mudahan nanti itu bisa diselesaikan. Yang pertama adalah muqaddimah. Muqaddimah ini dia menjelaskan mengenai tujuan umum, penjelasan umum dari apa yang diinginkan penulis untuk menulis buku ini. Ya. Lalu pendahuluan, ya, nanti itu adalah bagaimana tema-tema itu nanti itu disusun dan penjelasan-penjelasan yang lebih mendetail dari buku ini. Lalu ada pendahuluan bagi kita itu ukuran masa muda itu menurut Islam itu seperti apa, kita bahas. Dan usia di atas 40 tahun itu identik dengan uban ya, identik dengan uban. Maka seperti tadi itu kita akan membahas apa itu uban, tanda uban, mengubah uban, dan kata-kata mutiara seputar uban. Lalu ada juga nanti gitu yang kelima itu adalah apa yang harus dilakukan oleh kita-kita yang sudah berusia 40 tahun. Dan yang keenam itu adalah pembaharuan-pembaharuan apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah berusia 40 tahun. Baik, rekan-rekan dan teman-teman sekalian, kita masuk ke bagian yang pertama ya. Itu di bagian mukaddimah ini, penulis itu membuka dengan ayat suci Al-Quran, itu surah Ar-Rum ayat 54 ya. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'du quwwatin dha'fan wa saybah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir.
Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menciptakan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah, kembali dan berubah, dan dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya, Ar-Rum ayat 54. Jadi tema dua hal yang menjadi pokok utama yang dibahas di dalam bagian mukadimah ini adalah usia 40 tahun ini bagi sebagian besar manusia itu adalah masa terpenting dalam kehidupannya. Dipahami seperti itu. Ya. Dan pemahamannya lebih banyak itu negatif ya, oleh manusia. Oleh karena itulah nanti gitu penulis menginginkan buku ini bisa menjadi solusi atas problem-problem kesalahpahaman daripada manusia tadi. Ya. Apa kesalahpahaman itu? Yang pertama adalah ada yang merasa ini ada penghujung usia, nggak ada lagi waktu, ya udah lemah semuanya gitu kan, kesehatan sudah menurun. Kalau sekarang di lapangan pekerjaan juga, lapangan pekerjaan untuk usia 40 tahun ke atas itu sudah sangat berkurang, sehingga mengakibatkan apa? Ada kehilangan gairah dan semangat hidup. Nah, karena hilangnya gairah dan semangat hidup ini, itu nanti itu akan menimbulkan penyakit jiwa di dalam diri manusia. Beliau menyampaikan paling tidak itu ada 4 penyakit jiwa yang lazim umum dialami oleh usia-usia 40 tahun ke atas. Yang pertama frustasi, ya. Sudah banyak kegagalan dalam hidup, pesimis, ya. Kurang bergairah dalam kerjaan dan aktivitasnya. Lalu ujung-ujungnya nanti mereka itu akan uzlah, mengasingkan diri dari kehidupan yang nyata. Ya. Nah, buku ini kata penulis, ya, Dr. Muhammad Musyad Syarif menyatakan nanti berdasarkan literatur daripada Islam, beliau mengambil kesimpulan bahwa masa 40 tahun ke atas itu, usia 40 tahun ke atas itu adalah masa yang paling efektif atau golden age, ya, masa kedewasaan, masa kematangan kita dalam menjalani hidup. Maka yang harus kita lakukan itu adalah membuat atau menata kembali langkah-langkah konkret apa saja yang bisa memperbarui kehidupan perjalanan hidup kita itu, sehingga bisa menjadi contoh teladan bagi manusia gitu ya. Nah, di bidang apa itu? Penulis menyatakan golden age-nya itu usia kematangan dan usia kedewasaan ini itu paling banyak itu adalah partisipasi dan kontribusi, ya, di dalam perjalanan kehidupan, ya. Artinya kita itu menjadi orang yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Nah, karena apa? Orang yang paling berguna, orang yang paling baik, orang yang paling dewasa itu adalah orang yang banyak berguna, bermanfaat bagi orang lain. Banyak partisipasinya, banyak kontribusinya bagi lingkungannya. Dan beliau menutup bab ini dengan menyitir surat Al-Hijr, ya. Al-Hijr ayat 99, ya. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu apa yang diyakini. Apa yang diyakini itu adalah ajal. Dan setelah itu ada hadis riwayat dari Imam Ahmad yang berbunyi, iza qamatil qiyamatu wa biyadadi ahadukum fasilatul falyab risha. Ya, jika kiamat sudah terjadi dan salah seorang di antara kalian memegang bibit pohon kurma, makalah hendaklah dia menanamnya. Hadis ini riwayat Ahmad, Imam Ahmad. Dan juga ada teladan juga ketika Imam Ahmad itu ditanya oleh seseorang, wahai Imam Ahmad, kenapa engkau selalu menulis mengenai hadis dan sampai kapan engkau itu akan menulis mengenai hadis? Imam Ahmad menyatakan, saya akan menulis hadis itu sampai meninggal. Baik, sobat-sobat, rekan-rekan sekalian, demikian untuk
pertemuan kali ini, video yang pertama ini ya. Kita bersama-sama mengetahui maksud daripada penulis Dr. Muhammad Syarif, harapan beliau setelah kita membaca buku Life Begin at 40 ini bisa meluruskan kembali pemahaman kita arti penting, makna penting daripada umur di atas 40 tahun menurut Islam. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan pada video yang kali ini ya. Saya Disa Rizal, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.